Setelah Indonesia merdeka, cerita perjuangan belum selesai. Konflik dengan Belanda masih berlanjut, dan salah satu titik sengketa utama adalah Irian Barat yang masih dikuasai Belanda. Sebelum ini, Indonesia dan Belanda telah menggelar konferensi meja bundar. Dalam pertemuan tersebut, Belanda berjanji akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Namun, janji ini ternyata hanyalah janji yang tak kunjung ditepati. Dari awal persiapan kemerdekaan Indonesia, sidang BPUPKI sudah membahas wilayah-wilayah yang akan menjadi bagian dari Indonesia, termasuk Irian Barat. Bahkan, di sidang tersebut, terjadi perdebatan sengit. Tokoh-tokoh seperti Bung Hatta merasa skeptis terhadap usulan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Lalu, mengapa Irian Barat menjadi perdebatan sengit? Mengapa wilayah ini begitu penting bagi Indonesia? Dan inilah cerita tentang perebutan Irian Barat. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan operasi Trikora dengan misi untuk merebut kembali wilayah Irian Barat. Indonesia bertekad menggagalkan rencana pembentukan negara Papua yang bisa menjadi negara boneka yang dikendalikan oleh Belanda. Meskipun secara geografis berada di wilayah Indonesia, jika Papua terbentuk sebagai negara, ia akan tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Dengan alasan tersebut, Indonesia berjuang keras agar Irian Barat tidak menjadi negara yang dikendalikan oleh Belanda. Pada masa itu, perjuangan Indonesia melawan Belanda belum sepenuhnya berakhir. Bahkan, Indonesia mendapatkan dukungan dari Uni Soviet untuk menekan Belanda dari Irian Barat. Presiden Soekarno merencanakan pemburukan pasukan militer yang akan bertugas untuk mempertahankan Indonesia. Dengan persiapan ini, Indonesia siap menghadapi setiap ancaman perang yang mungkin akan timbul. Sebagai Trikora atau Trikomando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara. Ketika Indonesia resmi merdeka pada 17 Agustus 1945, negara ini belum benar-benar terbebas dari ancaman bangsa lain. Posisi Indonesia masih sangat rentan pada masa pasca kemerdekaan. Salah satu ancaman tersebut datang dari Belanda yang enggan mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Sikap penolakan Belanda ini disampaikan pada konferensi meja bundar. Saat itu, Presiden Soekarno bersikeras bahwa Irian Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur yang masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun, Belanda berpikir sebaliknya. Meskipun Belanda mengakui Indonesia dalam konferensi meja bundar, mereka berpendapat bahwa Irian Barat tidak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia. Perundingan yang dilakukan pada tahun 1949 juga tidak menemukan titik terang, sehingga Indonesia memilih untuk memojokkan Belanda melalui jalur politik dan ekonomi. Indonesia kemudian memutuskan perjanjian KAMB secara sepihak dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sebagai tanggapannya, Belanda meningkatkan kekuatan militer mereka. Indonesia, yang merasa bahwa Belanda bisa saja melakukan gencatan senjata, mulai membangun hubungan dengan komunitas internasional. Salah satu negara yang mendukung Indonesia adalah Uni Soviet. Uni Soviet memberikan pasukan senjata kepada militer Indonesia, yang cukup berpengaruh dalam berhasilnya Indonesia mendapatkan wilayah Irian Barat. Dalam konteks Perang Dingin, bantuan Uni Soviet juga menjadi bagian dari perang proksi yang membuat Amerika Serikat khawatir akan penyebaran dan pengaruh komunis di Indonesia. Ketakutan terbesar Amerika Serikat akan semakin kuatnya pengaruh komunis membuat mereka mendesak Belanda untuk datang ke perjanjian New York. Setelah mendapatkan bantuan untuk mendesak Belanda, Indonesia mulai mendapatkan titik terang. Trikora berhasil menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menandakan bahwa Indonesia disegani di mata internasional. Akhirnya, Indonesia berhasil mendapatkan kembali Irian Barat pada 1 Mei 1963. Sebagai Trikora atau Trikomando Rakyat. Gagalkan pendirian negara Papua itu. Otoritas eksekutif sementara yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1962 merupakan hasil dari perjanjian New York. Perjanjian ini diinisiasi oleh Presiden Kennedy yang mempertemukan Indonesia dan Belanda untuk menghindari kemungkinan operasi militer yang hendak dilakukan oleh Presiden Soekarno. Dengan adanya kesepakatan ini, otoritas eksekutif sementara diberi mandat untuk mengelola wilayah Irian Barat. Lalu, apa sebenarnya tujuan dibentuknya badan eksekutif ini? Tujuan utamanya adalah untuk melakukan transfer kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. Tugas ini dijalankan secara efektif mulai Oktober 1962. Pada fase ini, Belanda menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada PBB, yang kemudian menjadi pihak yang berwenang atas wilayah tersebut. Pada tanggal 1 Mei 1963, otoritas eksekutif sementara resmi mengembalikan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. PBB meminta Indonesia untuk melaksanakan referendum atau penentuan pendapat rakyat. PBB juga menetapkan batas waktu bagi Indonesia untuk melaporkan hasilnya selama-lambatnya pada tahun 1969. Referendum kemudian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan di Papua, dengan hasil yang menetapkan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Hasil referendum ini kemudian disampaikan kepada PBB dalam sidang umum ke-24. Setelah menerima hasilnya, PBB menetapkan tanggal 1 Mei 1963 sebagai hari pembebasan Irian Barat.